Jumpa lagi di channel Dokter Gigi Keluarga. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai gigi yang ada di foto ronsen ini. Dapatkah sahabat BK menemukan gigi yang posisi tumbuhnya tidak seharusnya? Gigi yang tidak dapat erupsi ke posisi fungsional normalnya dikategorikan sebagai hal yang patologik dan membutuhkan perawatan disebut dengan gigi impaksi. Nah, gigi impaksi ini umumnya terjadi pada gigi geraham bungsu. Jadi, di sini sahabat TK bisa menemukan ada beberapa gigi yang tumbuhnya abnormal. Yang manakah gerangan? Yang pertama adalah gigi bungsu ini. Gigi geraham bungsu sebelah kiri bawah. Gigi geraham bungsu atau disebut dengan molar ketiga adalah gigi yang paling akhir tumbuh. Umumnya gigi ini tumbuh pada rentang usia 17 sampai 21 tahun. Namun ada juga yang tidak memiliki benih gigi geraham bungsu ini loh. Nah, kalau pada kasus ini usia pasiennya adalah sekitar 16 tahun. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa gigi geraham bungsunya tumbuh tidak benar, posisinya horizontal atau tidur, sehingga dapat mengakibatkan rasa sakit, karena dia akan mendorong gigi geraham yang ada di sebelahnya. Sehingga bukan gigi ini saja yang akan rusak, melainkan juga gigi yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya akan terjadi infeksi, sehingga gigi ini harus dicabut dengan pembedahan minor, karena posisinya tidak memungkinkan untuk dia bisa tumbuh secara normal. Selain itu, kita juga menemukan gigi lain yang tumbuhnya tidak normal, yaitu gigi taring sebelah kanan atas, atau disebut juga dengan gigi caninus. Seharusnya gigi yang ada di rahang atas, posisi mahkotanya di bawah, akar giginya di atas, sehingga mahkotanya bisa keluar menembus gusi. Nah, sebaliknya yang terjadi pada gigi taring ini, mahkotanya di atas, akar giginya yang di bawah. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ternyata gigi taring ini berada di dalam rongga sinus. Nah, sekarang pertanyaannya, sinus itu apa ya? Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Jadi, sinus itu ada beberapa. Ada sinus yang terletak di bagian belakang tulang dahi, disebut dengan sinus frontalis. Ada juga sinus yang terletak di kedua sisi batang hidung, disebut sinus ethmoid. Sinus yang terletak di belakang mata disebut sinus sphenoid. Dan yang terakhir, sinus yang terletak di bagian dalam struktur tulang pipi disebut sinus maxillaris. Sinus maxillaris memiliki area paling besar sekaligus paling rentan bermasalah. Salah satu masalah tersebut yakni infeksi pada sinus maxillaris atau disebut dengan sinusitis maxillaris. Pada kasus pasien ini, gigi taringnya ada di dalam sinus maxillaris. Setelah kondisi tubuh pasien dinyatakan sehat secara medis, maka dilakukan tindakan pembedahan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Sebelumnya, pasien dibius umum atau bius tidur. Lalu dilakukan pembukaan flap di mukosa dalam, area sekitar akar gigi anterior hingga ke posterior. Kemudian giginya dikeluarkan. Setelah selesai, baru dilakukan penjahitan. Begitu juga dilakukan hal yang sama pengambilan gigi geraham bungsu kiri bawahnya pada hari yang sama. Lalu, setelah 1 minggu kemudian, pasien kita kontrol kembali. Untuk luka bekas pencabutan gigi geraham bungsu sebelah kiri bawah sudah menutup dengan baik, sehingga benang jahitnya sudah bisa kita lepaskan.
Sedangkan untuk bekas luka pencabutan gigi taring sebelah kanan atas, gusinya masih kemerahan dan lukanya belum menutup dengan sempurna. Jadi kita instruksikan ke pasien untuk kembali melanjutkan minum antibiotik dan untuk datang kembali 1 minggu kemudian. Saat pasien datang kembali, kondisi gusi sudah sangat baik dan lukanya pun sudah tertutup sempurna, sehingga benang jahitnya sudah bisa kita lepaskan dan sekaligus kita kontrol behelnya. Demikian sharing kasus pasien kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan apabila sahabat TK suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Bye!